Oke, sahabat LQ, kita lagi berhadapan dengan advokat milenial di LQ. Di sini ada Bung Gunawan, kemudian ada Mbak Francisca. Kita di sini ceritanya mau diskusi ringan seputar uang prestasi dan PMH gitu. Tapi sebelum ke situ, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, ringan. Ini patung apa ya? Saya sering nih lihat gambar ini nih kalau persoalan hukum, keadilan, ini patung apa ya? Jadi ini adalah lambang hukum. Lambang hukum? Iya, jadi ini diibaratkan sebagai dewi keadilan. Dewi keadilan. Iya. Dia menutup mata ya. Filosofi dari menutup mata ini artinya hukum itu tidak memandang siapapun. Baik itu orang kaya, orang miskin, raja, ataupun budak, itu sama di hadapan hukum. Dan tangan kanan tuh? Iya, tangan kanan pedang. Pedang itu artinya hukum itu harus berlaku adil. Artinya siapapun yang ditemui itu harus sama rata. Jadi jangan ibaratnya tebang pilih begitu. Equality before the law. Semua sama di hadapan hukum. Siap. Kemudian timbangan ini artinya sama rata. Nggak boleh bersebelah itu? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Kan banyak banyak itu kan yang kayaknya berat sebelah ya? Iya. Ada istilah sampai ada istilah Markus kayak begini. Apa sih itu Markus, Pak? Sehingga apa istilahnya? Markus itu makelar kasus. Iya, kalau istilah saya Markus itu manusia rakus. Manusia rakus. Itu mungkin orang-orang yang tanda kutip mempermainkan hukum itu sendiri. Ya betul. Kadang orang yang nggak paham hukum melihat advokat itu dia langsung berpikir bahwa advokat ini pasti cerdas. Padahal menjadi advokat itu harus selektif juga. Selektif. Ya, karena sekarang banyak advokat abal-abal. Misalkan nggak punya ijazah itu ya. Misalnya nggak punya ijazah palsu. Nah, begitu. Berarti harus cerdas juga dong, kita ya nggak boleh asal cerdas. Iya. Tapi LQ ini sudah jelas ya. Track recordnya bisa dilihat. Profesionalitasnya juga sudah terbukti kayak begitu. Oke Bang dan Mbak, kita coba aja ngobrol seputar uang prestasi tadi. Mungkin kita mulai, kenapa sih kita harus bisa nih dengan pertanyaan kenapa? Ya, kenapa sih kita bisa membedakan antara perbuatan melawan hukum dengan uang prestasi gitu, biar memahami itu. Mungkin kita mulai apa sih itu PMH? Jadi perbuatan melawan itu bisa perbuatan melawan hukum di dalam delik pidana maupun perbuatan melawan hukum secara perdata. Itu. Jadi sebenarnya perbuatan melawan itu kan di dalam, kalau kita berbicara lebih khusus ke perdata, dalam gugatan itu kan hanya dua biasa kita temui, yaitu kalau bukan perbuatan melawan hukum, ya uang prestasi. Ya itu. Dua hal itu bisa kita bedakan di dalam keperdataan. Kalau perbuatan melawan itu sendiri, perbuatan yang baik melawan undang-undang, melawan ketertiban umum, kesusilaan, atau adat istiadat, ataupun bahkan agama, itu adalah perbuatan melawan hukum. Untuk membedakan antara uang prestasi dan perbuatan melawan hukum, dalam hukum sendiri memberikan batasan-batasan untuk itu. Ada perbedaan-perbedaan. Jadi lebih kepada misalnya contoh, kalau uang prestasi itu kan yang sebenarnya dimaksud dengan uang prestasi itu ingkar janji atau cedera janji. Itu bahasa Indonesia pada arti dari uang prestasi. Tetapi itu diartikan secara umum. Tetapi kalau misalnya dia diklasifikasikan secara spesifik, contohnya lebih kepada misalnya perjanjian yang timbul antara satu orang yang lain ataupun satu orang dengan beberapa orang, baik itu perorangan, badan hukum ataupun yang melakukan perjanjian antara perorangan ataupun dengan badan hukum. Nah, jadi kalau uang prestasi itu dia lebih dikategorikan dengan adanya satu perjanjian khusus yang tertulis, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Tetapi kalau dalam hal ini uang prestasi lebih kepada yang tertulis. Nah, itu yang biasanya kalau yang tertulis itu lebih mudah untuk pembuktian itu akan lebih mudah.
Jadi kata-kata prestasi dalam dunia hukum itu bukan prestasi seperti atlet ya? Iya. Atlet ini berprestasi gitu. Iya. Bukan ya? Bukan. Jadi Kalau dalam hukum dalam hukum perdata itu prestasi itu adalah kewajiban. kewajiban. Kewajiban itu kan harus dipenuhi. Iya. Nah itu adalah prestasi. Iya. Nah lawan dari prestasi tersebut adalah uang prestasi Iya. atau cedera janji atau melanggar perjanjian yang telah disepakati. Itu Kira-kira contoh gitu, contoh kasus terkait masalah PMH dengan uang prestasi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat simpel gitu. Iya. Contohnya apa sih Azimba itu? Yang lebih biar kita yakin bisa memahami itu gitu. Misalnya contoh, ada orang debitur dan kreditur mengajukan pinjaman misalnya di salah satu bank gitu kan. Tentunya setiap bulan kan si debitur ini memiliki kewajiban Iya. untuk melakukan pembayaran Iya. angsuran. Misalnya dalam 1 bulan berjalan terjadi keterlambatan masuk bulan kedua, itu bisa dikatakan sebagai kategori berprestasi. Iya. Karena ada cedera perjanjian Ada tadi. ingkar janji dan cedera janji dengan hal-hal yang disepakati dalam perjanjian itu. Perjanjian. Itu masuk dalam prestasi. Dasarnya uang prestasi tadi perjanjian, ya kan? Ada perjanjian yang diingkari. Nah, Iya. kalau tadi PMH dasarnya pelanggaran terhadap undang-undang, Iya. hukum gitu, Iya. baik yang tertulis dan sebagainya kan, itu yang dinamakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan. Lantas bagaimana jika saya misalkan nih kontrak rumah, saya berjanjian nih dengan yang punya kontrakan ini nih selama 1 tahun. Iya. Nah, ada perjanjian kan? Perjanjian selama saya bayar 12 bulan. Dan di bulan ke-13, 14 nih saya diusir nggak mau gitu. Gitu. Itu masuknya kemana? Ke perbuatan hukum bukan? Sebenarnya kalau masuknya seperti yang di Apa prestasi? Karena ada perjanjian. ya, kalau misalnya ceritanya seperti itu sih, yang pertama kan kita harus bedakan dulu apa sih uang prestasi itu, apa sih PMH itu. Jadi Gimana perbedaannya? Jadi kalau kita mau bedakan antara prestasi dan bukan prestasi atau dalam hal ini perbuatan melawan hukum PMH atau bahasa lainnya unrehmated Iya. itu perbuatan melawan hukum. Jadi prestasi itu didasarkan atas perjanjian. Iya. Perjanjian itu harus dibuat dulu baru ada pelanggaran. Artinya pelanggaran itu tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Iya. Nah, misalnya saya menyanggupi membayar air ini, tapi saya nggak bisa, atau saya lalai, itu bisa dimasukkan kategori sebagai prestasi. Ataupun saya membayar air ini, saya membayar tapi udah terlambat, ya kan? Udah terlambat, nggak seperti yang diperjanjikan lah ya harganya. Lewat tempo. Nah, bisa semua itu dikategorikan sebagai prestasi. Ya. Nah, kalau yang seperti yang Mas bahasakan tadi, itu masuk ke prestasi juga. Sebenarnya jangka waktunya misalnya sampai bulan 10, tapi sampai bulan 11 kok nggak keluar. Nah, untuk membuktikan bahwa prestasi itu ada dalam prakteknya biasanya, ya Harhab juga dikatakan dalam bukunya hukum acara perdata itu mengatakan bahwa untuk mengkategorikan seseorang prestasi harus dibuktikan dengan adanya somasi atau teguran. Nah, somasi itu dalam prakteknya biasa kita ajukan 3 kali atau minimal 2 kali. Nah, setelah hal itu kita lakukan, setelah kita mengirimkan somasi atau teguran, Ya. tapi tidak diindahkan, itu bisa dikategorikan sebagai prestasi. Nah, kalau misalnya kita kadang juga seperti ini, kita buat suatu perjanjian tapi ada unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya. Nah, bisa juga seperti Bisa itu. gitu ya? Bisa. Kita udah buat perjanjian, tetapi bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Gimana ya itu? Misalnya seperti ini. Tadi kan kontrak rumah. Ya. Kontrak rumah tapi pas selesai jangka waktunya ataupun sebelum selesai dikontrakkan kembali ke orang lain atau dialihkan ke orang lain. Itu bisa masuk perbuatan melawan hukum. Itu bisa masuk perbuatan melawan hukum. Jadi misalnya, kontrak rumah saya, kemudian
pas kontraknya mau selesai nih, Saya kontrak dengan saya. iya kontrak dengan orang lain itu bisa masuk perbuatan melawan hukum karena merugikan saya. Oh iya. Nah, prinsip dari perbuatan melawan hukum itu adanya kerugian material maupun imaterial. Kalau proses sendiri tentu yang pertama itu ada perjanjian antara para pihak, contohnya tadi antara debitur dan kreditur, atau bisa saja dalam hal misalnya pembeli dan penjual, itu bisa dalam praktek masyarakat seperti itu. Kemudian poin yang kedua, ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang disepakati. Nah, contohnya tadi misalnya tidak menepati pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo, itu sudah memenuhi unsur kedua. Dan yang ketiga, sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Begitu. Jadi emang udah jatuh tempo, udah lalai, terus tidak dilakukan, kewajiban tetap juga tidak dipenuhi, prestasinya tetap juga tidak dilaksanakan. Misalnya dalam contoh kasus sehingga terjadi misalnya rumahnya harus dilelang. Nah, misalnya dalam praktek sehari-hari dalam bank itu akan ada peringatan 1, peringatan 2 dan peringatan 3. Itu sudah bisa dikatakan dalam masuk bentuk somasi peringatan. Yang seperti dikatakan Bang Gunawan tadi. Nah, pada ujungnya nanti ketika tidak dilaksanakan kewajibannya maka akan terjadi proses pelelangan. Itu yang bisa dikategorikan hal-hal yang masuk dalam 3 unsur dalam prestasi. Kalau yang PMH mungkin bisa dari Bang Gunawan menjelaskan unsur-unsurnya ya Pak. Jadi unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu yaitu yang pertama adanya suatu perbuatan. Adanya perbuatan. Ada perbuatan, harus ada perbuatan dulu. Ada perbuatannya dulu, peristiwanya dulu ya. Peristiwa dulu. Ada perbuatan. Perbuatan tersebut tentunya melawan hukum. Harus melawan hukum. Yang tentangan dengan undang-undang atau hukum tadi ya. Ada peristiwanya, ada perbuatan melawan hukum. Kenapa dikatakan bahwa bertentangan dengan hukum? Karena hukum itu kan bisa dikategorikan secara umum. Iya. Sementara kalau misalnya bertentangan dengan undang kan secara spesifik cuma undang-undang ya kan? Jadi bertentangan dengan hukum artinya baik itu yang terdapat dalam undang-undang, dalam kesusilaan, ketertiban umum dan sebagainya itu digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum ya kan? Jadi perbuatan melawan hukum itu luas cakupannya. Yang ketiga adanya kerugian bagi korban. Nah, kerugian itu harus bisa dibuktikan. Apa sih kerugian korban? Nah, kerugian itu bisa dibagi 2 lagi. Bisa kerugian material dan kerugian imaterial. Nah, kalau kita berbicara masalah kerugian material dan imaterial bisa luas lagi. Nah, yang keempat itu adanya hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian. Nah, hubungan itu artinya ada hubungan antara perbuatan dengan kerugian. Ya kan? Jadi perbuatan melawan hukum yang saya lakukan itu menimbulkan kerugian. Jadi harus ada sebab yang ditimbulkan, akibat yang ditimbulkan. Ya. Jadi ada sebab akibat. Bagi teman-teman atau masyarakat Indonesia pada umumnya, jika ingin konsultasi seputar hukum, konsultasi online secara gratis melalui hotline di bawah ini. Oke, sampai jumpa.